Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil halal. Al-babul awal utai bab kang kawitan iku fi fadilatil halali ing dalem mertelaaken keutamaane bondo halal. Bab pertama fi fadilatil halal. Wa madhammatil haram wal madhammatil haram lan nyelo wa madhammatil harami lan mencela harta yang haram. Bab yang pertama tentang keutamaan harta yang halal dan bahaya harta haram. Wa bayani asnafil halal lan mertelaken pira-pira kelompok pantane dunya halal wa darajatihi lan pira-pira derajate al halal wa asnafil harami lan pira-pira pantane bondo haram wa darajatil warai lan pira-pira derajati wirai fihi ing dalam al haram. Imam Ghazali menerangkan bab pertama tentang keutamaan harta yang halal. Fadilatul halal apa suara korek? Fadilatul halali keutamaan itu dunya halal, keutamaan harta yang halal. Qala dawu sinten Allah Ta'ala kulu min thayyibat kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kulu mangana sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Wa malu lan nglakonono sira kabeh sholihan ing penggawe kang bagus. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Amara perintah sapa Allah bil akli kalawan mangan minat thayyibati saking pira-pira bondo kang halal. Qoblal amali sadurunge nyambut gawe. Jadi ini perintah dari Allah. Allah merintahkan kepada para rasul dengan perintah ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Dan rasul juga mencakup para ulama dan kita-kita semua. Pertama, makananmu harus benar. Kulu minat thayyibat, makanlah harta yang halal. Baru kemudian wa'malu sholihah, kemudian beramallah yang baik. Artinya kalau makananmu halal akan mendorong pekerjaanmu itu bagus ya. Ini berkaitan. Makanya Allah memerintahkan kulu minat thayyibat wa'malu sholihah, makan yang halal kemudian beramallah yang baik ya. Allah memerintahkan makanannya dibenahi dulu sebelum amal ya. Ini satu makna tersendiri tentang pentingnya makanan halal. Wakila lan den dawaken apa innal murada sedune kang den karepaken bi kelan mengkono niku wau minat thayyibat iku al halalu dunya kang halal. Wa qala ta'ala wa qala dausin dan Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 188 wala ta'kulu wala ta'kulu lan ojo ojo mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira dunya sira kabeh bil bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batili kelawan batil. Jangan kamu makan harta dengan tidak sah, dengan batil ya. Ini perintah Al-Quran. Wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma ya. Ini surat An-Nisa ayat 10. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma,
Innalladzina sudini wong akeh yakuluna kang podo ya Allah kakean goreng. Yakuluna kang podo mangan sapa alladzina amwalan yatama ing pira-pira bondone anak yatim. Zulman kelawan zalim iku innama yakuluna angin pestine podo mangan mangan sapa alladzina fi butunihim ing dalem pira-pira utengi alladzina naron ing padane geni neraka wasayaslauna sa'ira wasayaslauna lan bakal napa niku temu kok kabeh sa'iron ing neraka sa'ir. Ini ancaman Allah mengancam orang yang makan harta haram ya. Harta haram itu akan menjamin dia masuk neraka. Dalam ayat ini Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Ini kan contoh dari harta yang haram. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya dia makan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan masuk neraka sa'ir. Ini ancaman keras ya. Jangan main-main dengan harta anak yatim. Ancamannya neraka. Wa qala ta'ala wa qala Daud subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang iman sub alladzina ittaqu wa sira kabeh Allah ing Allah wa dharu lan tinggalo sira kabeh ma ing perkara baqiya kang tetep apa ma minar riba saking penggawe riba. In kuntum lamun ono sira kabeh iku mukminina pira-pira wong kang iman ya. Allah memerintahkan tinggalkan riba. Kalau kamu mukmin jangan memakan harta riba. In kuntum mukminin. Tantangannya itu. Kemudian Allah mengatakan tsumaqala wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum wa in tubtum lamun tobat sira kabeh falakum mongko iku ketuhi sira kabeh ru'usu amwalikum utawi pira-pira pokoke dunya sira kabeh. Surat Al-Baqarah 279. Allah melarang praktek riba, rentenir ya. Itu tidak boleh. Lah pada zaman itu sudah ada, rentenir sudah ada. Makanya kalau kamu tobat, yang ribanya tinggalkan. Kamu boleh ngambil pokok hartanya saja. Tsumaqala kemudian dawuh sapa Allah wa man adza fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man tasabani wong iku ada baleni sapa man siapa orang riba terus menerus fa ulaika tasgaban alladzina iku ashabun nar pira-pira penghuni neraka hum utai ulaik fiha ing dalam nar iku khaliduna pira-pira kang langgeng kabeh. Ini ancaman serius dari Gusti Allah. Jalan dadekno sapa Allah. Akila riba ing wong kang mangan riba. Akila riba ing wong kang mangan riba fi awalil amri ing dalam kawitane perkara ma'dzunan ing den izini bi muharabatillahi kelawan ti perangi Gusti Allah. Allah menganggap rentenir itu musuh dari Allah. Enggak main-main ya, musuh Allah. Wa fi akhirih lan ing dalam akhir qaul niku muta'arridun mintoaken maksud menghadapkan pada pelaku riba linari maring neraka. Wal ayatu te pira-pira ayat al-waridatu kang tumeka fil halali ing dalam pondo halal wal harami lan pondo haram iku la tuhsa ora bisa den hitung apa ayat. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang halal dan haram. Warawalan ngriwayataken sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Annahu suri nabi ku qala dawu sapa nabi talabul halal utawi nyupri nyupri bondo halal iku fardhatun fardhu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mencari harta halal itu kewajiban. Semua orang Islam harus berusaha mencari harta halal, bekerja yang halal ya. Itu wajib. Ulama kala semangsani dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi utawi nyupri ilmu iku fardhatun dan fardhaken ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Kala dawuh sapa ba'dul ulama arada ngarepaken sapa Allah bihi kelawan ilmu talaba ilmil halali ing nyupri ilmu halal wal harami lan haram wa ja'ala lan dadekno sapa ba'dul ulama al murada ingkang den karepaken bil hadisaini lan hadis loro wahidan ingkang siji. Maksudnya ada dua riwayat. Satu mengatakan tolabul halal faridotun, mencari harta halal itu wajib. Satu hadis mengatakan tolabul ilmi faridotun, cari ilmu itu wajib. Ulama mengatakan ini artinya sama. Yang dimaksud tolabul ilmi yaitu tolabu ilmil halal wal haram, mencari ilmu fikih supaya ngerti halal dan haram itu wajib ya. Orang bekerja itu harus hati-hati. Orang mencari nafkah itu harus belajar. Tetapi belajar yang dimaksud halal dan haramnya. Banyak orang yang sudah ngawur, tidak peduli, kepepet atau malas, membuat kerjaannya tidak karu-karuan, mencuri, menipu ya. Itu tidak boleh. Hati-hati, Allah menyuruh kamu makanlah harta yang halal. Kulu minat thayyibat, makanlah harta halal ya. Harta halal itu jelas. Yang jelas halal, milikmu, beli, diberi ya. Bukan mencuri, bukan menipu, bukan korupsi ya. Halal itu jelas. Padang, diatingi padang. Kucing lo ngerti. Kucing kalau dikasih ikan makannya tenang. Tapi kalau nyolong di mejo kan ketakutan, mencelat ya. Kucing aja tahu kalau mencuri itu haram, makanya dia ketakutan, delik-delik ya. Lah harta haram itu seperti itu. Kalau kamu delik-delik, mengambil secara sembunyi, kalau ketahuan kamu takut, berarti itu haram ya. Haram itu sesuatu yang kalau kamu ketahuan orang, kamu takut. Nah berarti kamu mengakui itu haram. Halal itu jelas, diberi, meminta, beli, jelas ya. Jadi kalau ada sesuatu kok di hatimu itu gerenjel, halal apa enggak, arahnya tidak halal. Jadi kalau kamu mengambil dengan sembunyi-sembunyi, mengambil diam-diam, berarti itu tidak halal. Kalau halal itu kamu tidak takut, memang halal kok. Saya minum ini, oh ya terang-terangan, ini halal. Saya tahu dari mana ya. Tapi kalau orang diem-diem, sembunyi-sembunyi, berarti itu tidak halal ya. Ukurannya jelas ya. Manusia ini oleh Allah diberi hati nurani, diberi akal. Dia bisa bedakan secara naluri normal, kehidupan normal. Orang ini bisa merasakan halal itu tenang, halal itu nyaman. Ya seperti kamu diberi makan, makannya kan enak, nggak ada takut, nggak ada greget, nggak ada apa, yang nggak ada gerenjel di hati. Nah, berarti itu halal ya. Sesuatu yang halal itu terang, di hati tenang. Tapi sesuatu yang haram itu pasti membuat hatimu tidak tenang ya. Jadi kalau pekerjaan itu, perbuatan itu di hatimu kerosong gerenjel, ragu, tinggalkan. Berarti itu haram ya. Jadi Allah itu memberi sinyal. Kita ini kalau bohong, mencuri, pasti hati merasa takut. Hati kecil, merasa tidak tenang, tidak nyaman. Nah, itu berarti sinyalnya hidup.
Ini tapi kalau terus dilatih, dirusak, lama-lama sinyalnya mati. Artinya orang itu ada yang berbuat dosa itu malah senang. Nah itu berarti hati nuraninya sudah mati. Kalau orang itu hati nuraninya masih ada, dia berbuat jelek itu mesti merasa tidak nyaman. Mengambil harta orang tidak nyaman. Ada rasa salah. Lah itu berarti nuraninya bagus ya. Harta halal itu membuat pikiranmu tenang, tidak takut. Tapi kalau kamu ngambilnya sembunyi-sembunyi, diam-diam, takut ketahuan, jelas itu berarti harta haram. Dan harta haram ini efeknya jauh ya. Dimakan jadi darah, jadi daging, jadi otak, jadi mani. Wah ini mempengaruhi siklus hidup yang panjang. Makanya orang-orang yang menikmati harta haram ini biasanya sulit menjadi baik ya. Pelacur, apa itu, germo, ya mungkin suatu saat bisa ada hidayah, tapi dia kesulitan menghentikannya karena apa? Dimakan terus, dimakan mendarah daging. Makanya ini harus dicegah sejak awal. Kamu harus punya komitmen cari kerja yang benar ya. Tidak perlu mewah-mewah ya. Hidup ini tidak perlu ngurusi penampilan yang dilihat orang. Jangan kamu gengsi bajunya, tidak usah gengsi ya. Halal itu lebih penting daripada kamu naik sepeda mewah, handphone mewah, tapi nyolong. Untuk apa? Nggak sumut ya. Dosanya itu nanti jadi beban selamanya. Lebih baik hidup sederhana. Ya cari pekerja yang halal. Kalau mau mencari yang halal pasti ada. Allah pasti membantu orang yang niat kerja halal. Ya, memang tidak banyak ya. Tidak gampang, tapi pasti ada ya. Sementara orang-orang yang bekerja ngawur, tidak peduli halal haram, itu pikirannya pendek. Dia hanya ingin senang di dunia. Padahal tanggung jawabnya nanti berat di akhirat. Dan di dunia pun tidak berkah. Orang yang kerjanya mencuri, menipu, di dunia pun dia tidak akan tenang. Dan gak awet. Saya udah lihat banyaklah contoh ya, orang kerjanya haram, seketika kaya, iya, tapi gak awet. Kemudian dia banyak masalah. Anaknya akhirnya di anaknya aja sudah hilang, tidak berkah. Tapi orang-orang yang kerjanya bagus, halal, itu sampai anak cucunya, keturunannya baik jadinya. Sebaliknya kalau orang kerjanya ini ngawur, biasanya problem sejak anaknya lah, narkoba lah, ada aja problemnya itu. Tidak berkah ya. Makanya hati-hati, berusahalah bekerja mencari yang halal ya. Jangan mengambil jalan pintas. Berusaha, pasti bisa ya. Allah yang menjamin rezeki kita. Yang penting kita mau berusaha. Ya berusaha, ya berdoa ya. Kamu harus yakin yang memberi rezeki itu Gusti Allah. Bekerja ini cuma jalannya ya. Jalannya rezeki, sumbernya ya doa itu. Aslinya ya doanya itu. Sumbernya itu doa. Kalau Allah sudah sumbernya dibuka, jalannya lancar. Walaupun jalannya lancar, kalau sumbernya tidak ada, juga iso ya. Banyak kan orang kerja udah susah payah. Ada orang kerja wis banting tulang, tapi memang rezeki ini titik. Dapatnya sedikit. Kalau istilah ayah saya, rezeki itu oleh Allah diberi takaran. Umpamanya kamu ini rezekinya sak botol, disirami sak gentong, ya kutah karek sak botol. Lah gimana caranya? Minta pada Allah, muga-muga rezeki ini yo gak sak botol, sak belumbang. Nah, isinya banyak. Makanya doa ini penting. Sumbernya itu dari situ. Kalau kamu doa sungguh-sungguh, Allah kemudian buka jalan. Orang kewali banyak ngurus jalannya, nyambut gai, teori, tapi tidak tahu bahwa jalan ini kan cuma penyaluran. Yang penting kan sumbernya. Lah sumbernya dari mana? Dari Gusti Allah. Rezeki itu dari Allah, bukan dari manusia ya. Yakini bahwa rezeki itu dari Allah, pasti ya. Makanya saya menganjurkan ya,
Kamu harus punya kesadaran ini. Wiritan-wiritan, doa, sholawat, sholawat nariyah, surat waqiah dan seterusnya. Itu kamu harus lakukan. Itu buka sumbernya. Kalau Allah sudah buka sumbernya, jalannya ketemu rek. Nggak bisa disumpet, nggak sumbernya milih. Jalannya disumpet gini lewat gini, sumpet gini lewat gini. Nggak bisa, sumbernya sudah ngalir. Tapi kalau nggak ada sumbernya, masih dikeduk tuh kok gini, yo gak milih, keduk ini gak milih. Lah kamu ini fokuslah, sumber rezeki itu Gusti Allah. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan mohon ya, beribadah. Insya Allah, muka-muka dikembangkan rezeki kali Gusti Allah.